Halo, Assalamualaikum students. Apa kabarnya? Nah, Miss harap di pertemuan kali ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang review text. Nah, tujuan kita membahas tentang review text ini adalah peserta didik diharapkan dapat membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks ulasan, lisan, dan tulisan terkait penilaian lagu, film, buku cerita, sesuai dengan konteks penggunaannya dan menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan, teks ulasan, lisan maupun tulisan ya. Oke, nah terkait penilaian, dengan rasa ingin tahu, tanggung jawab, dan percaya diri, disiplin selama proses pembelajaran, bersikap jujur, santun, percaya diri, dan pantang menyerah, serta memiliki sikap responsif, yaitu berpikir kritis dan kreatif, serta para siswa mampu berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik. Oke, untuk absensi kehadirannya akan Miss ambil dari pengumpulan tugas yang akan kalian kirim nanti, oke? Nah, kalian tahu nggak sih kenapa kita harus belajar review teks? Oke, ini karena dalam proses belajar review teks, para siswa bisa mengasah skill dalam menulis kalimat dalam bahasa Inggris ataupun dalam bahasa Indonesia. Oke, nah kalau gitu kita langsung masuk ke materinya. Nah, adik-adik, kalian suka menulis dalam bahasa Inggris? Tahu nggak sih kalian kalau setiap jenis tulisan dalam bahasa Inggris itu memiliki karakteristik serta strukturnya masing-masing loh? Nah, dalam belajar bahasa Inggris, kita pasti diharuskan untuk mempelajari dan memahami beberapa jenis teks, sekaligus untuk membantu kita memahami struktur kalimat bahasa Inggris. Nah, salah satu jenis teks yang sering dijadikan materi dalam bahasa Inggris adalah review text. Jenis teks ini juga sering dipakai di majalah atau koran sebagai rubrik tersendiri. Memahaminya pun nggak terlalu sulit, karena itu materi mengenai review text adalah materi yang sering digunakan karena menyenangkan bagi siswa untuk dipelajari, gitu ya. Oke, dalam pembahasan kali ini, kita akan membahas mengenai salah satu jenis tulisan dalam bahasa Inggris, yaitu review text. Ada yang tahu nggak sih review text itu apa? Oke, Miss akan menjelaskan tentang definisinya terlebih dahulu, lalu tujuannya. Nah, bisa dilihat di sini, definisinya tentang review text adalah meninjau dan menilai suatu karya. Nah, pastinya kalian pernah kan secara nggak sadar menulis sebuah ulasan dalam bahasa Inggris. Nah, tulisan yang kalian buat itu adalah review text. For example, kalian menulis ulasan tentang cerita atau film yang kalian barusan tonton, kalian tulis tuh ulasannya. Atau mungkin tentang lagu, kalian tulis di kolom komentar si Instagram artisnya ya, for example. Oke, nah jadi review text ini merupakan sebuah tulisan yang berisikan mengenai evaluasi atau tinjauan dari suatu publikasi. Nah, publikasi ini bisa berbentuk lagu, buku, film, video, dan lainnya.
Review text adalah jenis teks dalam bahasa Inggris yang bertujuan untuk meninjau atau menilai suatu karya, baik film, buku, dan sebagainya. Penilaian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan menginformasikan kualitas, kelebihan, serta kekurangan yang dimiliki oleh karya tersebut. Nah, jadi dalam review teks ini kalian diperbolehkan untuk memberi saran ataupun kritik terhadap karya, for example, terhadap cerita atau film yang barusan kalian tonton. Dalam tulisan ini tentu saja berisi mengenai opini dari penulisnya yang bersifat subjektif. Nah, biasanya dalam ulasan itu ditulis kelebihan atau kekurangan dari suatu karya yang dinilai tersebut. Sampai sini paham? Oke, kalau begitu kita lanjut ke tujuan dari review text. Bisa kalian baca di sini, tujuannya adalah untuk memberikan informasi kepada audiens. Nah, selain untuk menyampaikan opini dari sisi penulis, tujuan ulasan yang dipublikasikan adalah untuk memberikan informasi kepada audiens. Kalian tahu dong maksudnya apa? Jadi, for example nih, sebelum kalian mau nonton film nih, pasti kalian kepo nggak sih? Ini tanggapan dari yang udah nonton tuh gimana? Pasti kalian baca kan di kolom komentarnya. Nah, yang mereka tulis itu adalah sebuah ulasan, termasuk review text, oke? Nah, tujuan komunikatif dari review text ini adalah to criticize an artwork even for a public figure, for a public audience, yang melakukan kritik terhadap peristiwa atau karya seni ataupun lainnya untuk khalayak umum. Nah, seperti yang Miss bilang tadi, kalian sangat diperbolehkan untuk memberikan opini, mengkritik atau memberi saran terhadap suatu karya. Seperti itu. Nah, adik-adik, tentu saja hal ini sangat bermanfaat bagi ketiga pihak, yaitu penulis, para penonton, dan pemilik publikasi. Kok gitu sih, Miss? Karena, pertama, secara tidak langsung, penulis memberikan ulasan secara gratis dan bisa mempromosikan publikasi yang dibuat oleh kreator. Namun, jika ulasan tersebut berbentuk negatif, bisa saja berdampak buruk terhadap publikasi yang diulas. Jadi ada sisi negatif dan sisi positifnya. Kedua, keingintahuan audiens terhadap informasi akan dipenuhi. Seperti itu ya. Nah, biasanya kan kita cari ulasan terlebih dahulu tuh sebelum menikmati sebuah publikasi. Misalnya nih, sebelum menonton film, kita akan mencari umpan balik atau ulasan-ulasan terlebih dahulu sebelum menonton kan, apakah filmnya bagus atau tidak. Yang ketiga, dari pihak kreator akan memberikan manfaat yang besar seperti promosi secara tak langsung atau dilakukan secara gratis oleh para penontonnya, seperti itu. Nah, walaupun jika ada ulasan buruk, mungkin akan sedikit berdampak pada publikasi yang mereka buat. Namun, mereka bisa langsung melihat kekurangannya dan bisa dijadikan input. Maksudnya di sini adalah dengan adanya para audiens yang memberikan ulasan negatif, jadi secara nggak langsung para kreator bisa mendapatkan masukan dan bisa memperbaiki karya mereka dengan komentar-komentar negatif yang diberikan oleh para audiens, seperti itu. Lalu, sebentar ya. Oke, lalu untuk beberapa hal seperti ulasan makanan dari sebuah restoran, mereka bisa langsung berbenah diri jika ada ulasan yang tidak menyenangkan. Nah, jadi mereka bisa berusaha tuh memenuhi ekspektasi dari para audiens. Nah, guys, jadi kalian udah
tahu kan sejauh ini, udah paham sejauh ini pentingnya review text itu apa? Oke, kalau begitu kita lanjut ke ciri-ciri review text. Nah, bisa kalian lihat di sini ada 4 ciri-ciri review text. Yang pertama itu berfokus pada specific participants dan kalimatnya juga menggunakan kalimat present tense. Specific participants ini adalah para audiens khusus seperti itu. For example, kalian ingin memberi ulasan tentang film yang kalian tonton. Jadi partisipan yang akan kalian beri ulasan itu adalah para kreatornya ataupun para aktor-aktornya, bukan pada penonton lain seperti itu ya. Dan juga menggunakan kalimat present tense. Kalian udah tahu dong kalimat present tense itu apa, ya kan? Oke. Yang kedua, menggunakan adjectives atau kata sifat seperti good, bad, dan lain sebagainya. Nah, karena dalam review text ini kalian diberi kebebasan untuk memberikan opini kalian, mengkritik atau memberi saran, maka review text ini menggunakan kata sifat atau adjective seperti good, bad, seperti itu. Lalu ketiga, menggunakan long and complex clauses atau klausa yang panjang. Nah, tapi nggak jarang tuh ada yang nulis sampai berkalimat atau sampai bahkan berparagraf seperti itu. Lalu menggunakan metaphor style atau perumpamaan. Nah, sampai sini paham? Oke. Kalau gitu, kita lanjut ke structure review text. Nah, di sini ada struktur review text itu ada 4 sebenarnya guys, tapi karena slide-nya tidak cukup, jadi yang nomor 4 ada di slide berikutnya, oke? Oke, jadi kalian pasti udah tahu bahwa di setiap jenis teks yang ada di dalam bahasa Inggris memiliki struktur yang berbeda. For example, descriptive text sama review text pasti memiliki struktur yang berbeda, ya kan? Nah, struktur tersebut menyesuaikan dengan tujuan dan fungsi dari setiap jenis teks tersebut. Sehingga struktur di dalam review text ini dan deskriptif maupun naratif teks sudah pasti akan berbeda. Di dalam review text terdapat 4 struktur kalimat, guys, yaitu yang pertama ada introduction. Nah, pada introduction ini, paragraf pertama dalam sebuah ulasan itu wajib menyisikan perkenalan yang biasanya terdiri dari nama produk, sejarah, kegunaan, latar belakang, atau gambaran umum mengenai produknya. Hal ini berfungsi untuk memberikan gambaran yang besar atau informasi yang jelas kepada para pembaca sebelum mereka masuk ke paragraf yang lebih mendalam. Berikan informasi yang jelas dan sekiranya dibutuhkan oleh para pembaca agar mereka merasa kenal dengan produknya. Nah, jadi kalian sebelum mereview teks atau mereview film itu kalian harus setidaknya memberikan perkenalan terlebih dahulu gitu loh. Oke, yang kedua ada evaluation. Nah, pada bagian evaluation ini, penulis seharusnya memberikan penilaiannya terhadap produk tersebut. Evaluasi ini juga